Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tak terasa pada bulan Ramadan kali ini kita sebentar lagi akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah puasa kita, amal ibadah salat tarawih kita, amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai bulan Ramadan, terdapat sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Seperti halnya yang kita tahu, yaitu Nuzulul Quran. Yang mana Nuzulul Quran adalah peristiwa proses turunnya Al-Quran. Awalnya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tepatnya ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW lebih sering beruzlah dibanding sebelumnya untuk bertahanut. Bertahanut sendiri memiliki arti yaitu menyendiri untuk berzikir kepada Allah ataupun menjauhkan diri dari pengaruh buruk pemujaan berhala, yang mana pada saat itu di kota Mekah banyak sekali kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala. Pada bulan Ramadan beliau membawa bekal lebih banyak untuk bertahanut. Dan malam ke-17 Ramadan tahun ke-41 Hijriyah, tepatnya tanggal 16 Agustus 610 Masehi di Gua Hiro, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang membawa selembar surat, kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk membacanya. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Dengan terperanjat, dengan kaget, beliau menjawab, "Ma ana bil qori." Apa yang harus aku baca? Aku tidak dapat membaca. Kemudian Jibril memeluk Nabi SAW sampai beliau terasa sesak napas. Susah bernapas beliau. Lalu dilepas kembali dan mengulangi perintahnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, "Aku tak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali. Barulah Jibril nuntunnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu sangat mulia, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa selanjutnya yaitu Perang Badar.
Saat peperangan ini, pasukan Islam sedang berpuasa. Kondisi lapar dan haus tidak menahan para sahabat untuk berperang menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah SAW tersebut. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah atau dulu disebut negeri Syam. Penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Dalam bukunya Muhammad, Prophet for Our Time, Karen Armstrong menulis bahwa Abu Sufyan kemudian mendengar kabar kaum muslimin bermaksud menyerang kafilahnya. Karena itu, Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah, dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy Mekah menjadi marah. Rencana penyergapan oleh pasukan Muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka itu, kabilah-kabilah di Mekah segera memasok bala tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pertempuran besar dalam Perang Badar sebenarnya di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW merencanakan pengarahan pasukan Muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah, pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Ketika melihat besarnya tentara Mekah, beserta banyaknya persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis dan lalu bermunajat dengan membaca doa, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama yang sejati ini." Dengan strategi yang rapih dan penuh perhitungan, setelah tengah hari, 50 pemimpin suku Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan Muslim hanya 14 orang. Di akhir Perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, pasukan Muslim pun mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan kafilah Abu Sufyan. Pertempuran Badar diriwayatkan tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan Muslim untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Jika menurut akal logika, tidak sepantasnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut, dikarenakan jumlah tentara yang lebih sedikit dibandingkan dengan tentara pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hamba-hambanya. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kaum muslim mengalami banyak dinamika dan peristiwa penting. Tak hanya peperangan, Nabi Muhammad SAW juga telah membawa Islam pada sejarah kemenangan yang penting, yaitu pembebasan kota Mekah atau biasa disebut Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Peristiwa besar ini bermula saat adanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah.
Inti dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan bahwa siapa saja boleh memilih untuk bergabung di kubu manapun, baik kubu Nabi Muhammad SAW maupun kubu kaum kafir Quraisy. Suku Khuza'ah memutuskan untuk bergabung dengan kubu Nabi Muhammad, dan suku Bakr memilih untuk bergabung dengan kubu kaum kafir Quraisy Mekah. Pada zaman jahiliyah, kedua suku tersebut mempunyai riwayat terjadinya pertumbuhan darah dan juga permusuhan. Namun dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, kedua suku tersebut melakukan gencatan senjata. Bani Bakr ternyata merencanakan serangan diam-diam terhadap suku Khuza'ah, dan penyerangan tersebut dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Menghadapi serangan tersebut, suku Khuza'ah pun melaporkannya pada Nabi Muhammad SAW. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk membujuk Rasulullah dan memperbaharui isi perjanjian. Sayangnya, upaya tersebut tidak diindahkan oleh Rasulullah, hingga Abu Sufyan memutuskan untuk mendatangi Abu Bakar dan Umar agar membantunya. Lagi-lagi usaha tersebut gagal. Sebagai upaya selanjutnya, Abu Sufyan pun memutuskan untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Namun permintaan itu pun ditolak oleh Ali. Pengkhianatan tersebut membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan pasukan perang. Beliau mengajak para sahabat untuk menyerang Mekah. Nabi pun bersabda, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihatku dan tidak mendengar kabar hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Rasulullah SAW dan 10.000 pasukan berangkat menuju kota Mekah melalui 4 penjuru ke arah kota Mekah. Pasukan Zubair bin Awam lewat jalan utara, pasukan Khalid bin Walid lewat jalur selatan, pasukan Sa'ad bin Ubadah lewat jalan barat, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah SAW lewat kaki gunung Hind di barat laut. Maka kaum muslimin dapat menguasai kota Mekah tanpa ada halangan apapun dari kaum kafir Quraisy, karena mereka telah sembunyi di rumah-rumah mereka, dan ada juga yang berlarian ke bukit-bukit sekitar karena takut kaum muslimin membalas dendam atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala menggunakan tongkatnya, sambil membaca firman Allah yang artinya, "Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan, sungguh kebatilan telah hancur." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Kemudian ketika Abu Sufyan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang akan diperbuat terhadap kaum kafir Quraisy, beliau hanya menjawab, "Hari ini adalah hari kasih sayang." Dan setelah melaksanakan sholat, Rasulullah SAW berkhutbah di depan pintu Ka'bah, "Hai kaum Quraisy, apa yang hendak aku perbuat?" Mereka menjawab, "Yang baik-baik, wahai saudara pemurah dan anak dari yang pemurah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan berkata seperti ucapan Yusuf kepada saudaranya, hari ini tak akan ada cercaan bagi kalian, kalian bebas." Itulah pengampunan terbesar sepanjang sejarah manusia yang diberikan Rasulullah SAW terhadap kaum kafir Quraisy yang sebelumnya telah meneror dan membantai umat Islam. Selain peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW pada zaman kenabian, terdapat pula peristiwa tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 17 Agustus 1945 dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terekam dalam pembukaan Undang-Undang 1945, negara Republik Indonesia merdeka dari genggaman para penjajah. Perjuangan ini tidak lain dan tidak bukan oleh para mujahid Islam. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang.
Rubbama kafaitu khutbati. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.